Agar tanaman subur, sehat dan berbuah lebat, lakukan perawatan seperti ini. Kalau cuaca musim penghujan, apa saja yang harus kita lakukan? Kalau cuaca musim kemarau, apa saja yang harus kita lakukan juga? Nah, khususnya musim hujan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana bisa dilihat di samping kita ini, tanamannya sangat luar biasa sekali, buahnya sangat lebat, tanamannya sangat subur. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat, subur dan berbuah lebat, kita harus melakukan perawatan yang maksimal. Artinya kita harus rajin mengontrol tanaman itu. Apa-apa saja yang harus kita lakukan atau kita berikan di mana saat tanaman sudah berbuah seperti ini. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan tanaman sehat, subur dan berbuah lebat itu harus paham tentang kondisi cuaca. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau cuaca musim penghujan, apa saja yang harus kita lakukan? Kalau cuaca musim kemarau, apa saja yang harus kita lakukan juga? Nah, khususnya musim hujan, kita jelaskan sedikit kawan-kawan. Hindari penggunaan pupuk bernitrogen tinggi seperti menggunakan urea atau yang sejenisnya, yang khususnya ada kandungan nitrogen. Karena kalau itu kita berikan baik secara sistem kocor ataupun spray, itu bisa mengakibatkan tanaman sangat mudah diserang penyakit khususnya jamur seperti layu, busuk daun, busuk batang, dan lain sebagainya. Nah, berbeda kalau di musim kemarau atau musim panas. Unsur nitrogen itu bisa diberikan tapi tetap ada aturannya, tidak terlalu banyak. Nah, khususnya tanaman sudah seperti ini, yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar buah ini tidak mengalami kerontokan, tidak mengalami serangan penyakit seperti patek. Kalau sudah diserang patek itu sangat fatal sekali, akibatnya bisa menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, untuk tanaman cabai yang sudah berbuah seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah penyepraian. Jadi penyepraian itu sangat berperan penting dalam keberhasilan. Karena tanaman sudah berbuah seperti ini biasa yang menyerang hama tungau dan trip yang menyebabkan keriting serta virus Gemini. Apalagi sudah memasuki musim kemarau. Nah, untuk teknik ini kita rutin melakukan penyepraian insektisida dengan bahan aktif diapinturon, yaitu mereknya Pegasus kawan-kawan. Itu yang kita lakukan, itu interval penyepraian 4-5 hari sekali dengan dosis 15 ml per tangki semprot 16 liter. Nah, kita mix juga dengan fungisida. Jadi walaupun sudah ada panas, jadi kita jangan sampai teledor untuk melakukan penyepraian fungisida. Nah, fungisida yang kita gunakan sangat sederhana, yaitu bahan aktif metalaksil. Kita memakai bisromil. Nah, untuk bisromilnya kita memakai 2 sendok makan. Jadi untuk penyepraiannya interval 4-5 hari sekali itu, insek kita memakai Pegasus dosis 15 ml, bisromil 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Nah, dicampur lagi dengan suplemen tanaman, karena tanaman sudah berbuah seperti ini kawan-kawan, itu cenderung memerlukan unsur seperti kalium, fosfat, dan boron. Jadi tujuannya agar tidak mengalami kerontokan. Nah, itu sangat penting sekali suplemen tanaman. Jadi kalau itu kita rutin berikan melalui sistem spray, yaitu 4-5 hari sekali dicampur dengan insek maupun fungi, itu tanaman menjadi sangat luar biasa, buahnya menjadi sangat lebat dan bobotnya terutama sangat berat, buahnya menjadi mengkilat seperti ini. Nah, untuk suplemen tanaman di fase generatif atau fase pembuahan yang mengandung kandungan kalium, fosfat, dan boron, biasa kita menggunakan
yaitu seperti ini kawan-kawan, yaitu mereknya Kalinet. Ini ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di fase generatif seperti yang sudah kita sampaikan tadi, agar tidak mengalami kerontokan, buahnya menjadi mengkilat, dan yang terpenting mempunyai daya tahan simpan. Nah, untuk kondisi tanaman baik itu di fase pertumbuhan maupun fase pembuahan, agar daun tetap berwarna hijau dan subur, kita juga memik dengan yaitu asam amino. Nah, biasa yang kita pakai ini adalah konten, yaitu Premino seperti ini. Ini merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Nah, untuk dosisnya, untuk suplemen tanaman yaitu Kalinet, kita biasa memakai 3 tutupnya ini untuk 1 tangki semprot. Sedangkan untuk asam amino Premino ini, kita memakai 1 tutupnya ini kurang lebih 30 mili. Jadi artinya begini, asam amino 30 mili, Kalinet juga 30 mili. Jadi untuk asam amino itu tidak rutin kita spray 4 atau 5 hari sekali kawan-kawan. Itu tergantung kondisi tanaman. Kalau daunnya sudah mulai warnanya kuning atau tidak subur, baru kita spraykan. Tetapi untuk Kalinetnya, suplemen tanaman, itu rutin 4-5 hari sekali kita spray, yang dimix langsung dengan fungisida dan insektisida. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Sedangkan agar tunas cabai itu tetap terus bermunculan dan mengeluarkan tunas-tunas baru, muncul bunga-bunga baru, kita juga melakukan penyempraian suplemen tanaman yang lain, di mana suplemennya juga sangat luar biasa sekali untuk merangsang pertumbuhan tunas, akar, maupun pertumbuhan bunga. Nah, yang biasa kita gunakan adalah ini kawan-kawan, yaitu Mordenpool. Ini sangat bagus sekali untuk memacu perakaran tunas, menebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi komplit, artinya kawan-kawan, kita untuk penyubur kita menggunakan asam amino Premino, kemudian untuk tanaman agar buahnya bobotnya berat, mengkilat, dan mempunyai daya tahan simpan, kita menggunakan suplemen tanaman yaitu Kalinet. Sedangkan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru agar terus berbunga dan berbuah tanaman cabenya, kita menggunakan yaitu Mordenpool. Nah, itu tekniknya kawan-kawan. Sehingga kondisi tanaman cabai yang kita tanam boleh dikatakan luar biasa seperti ini, bunga dan buahnya sangat lebat seperti ini. Kita ulangi sekali lagi kawan-kawan, untuk mengendalikan hama tungau dan trip yang menyebabkan keriting dan virus Gemini, kita melakukan penyempraian insektisida yaitu Pegasus dengan dosis 15 mili untuk 1 tangki semprot. Sedangkan untuk mengatasi jamur karena musim kemarau, kita hanya menggunakan yaitu fungisida Bisromil dengan dosis 2 sendok makan. Nah, sedangkan untuk tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, agar bunga dan buahnya tidak mengalami kerontokan, bobotnya menjadi lebih berat dan mengkilat, dan yang terpenting mempunyai daya tahan simpan, kita menggunakan suplemen tanaman yaitu Kalinet. Agar tanaman tetap tumbuh subur, tetap sehat, daunnya tetap hijau, kita melakukan penyempraian yaitu pupuk organik cair menggunakan Premino, yaitu asam amino yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah agar tunas terus bermunculan, bunga-bunga baru terus bermunculan, kita juga melakukan penyempraian suplemen tanaman, kita menggunakan Mordenpool. Itu dosisnya 30 mili untuk 1 tangki semprot. Nah, itulah teknik-teknik yang kita lakukan selama ini. Nah, perlu diingat kawan-kawan, ada catatannya, untuk mengatasi patek itu biasa kita merolling fungisida, yaitu bahan aktif tembaga hidroksida. Kita menggunakan Kopsid 77 dengan dosis 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Itu interval kita melakukan penyempraian 4-5 hari sekali. Itu dispray secara tunggal, tidak digabung dengan bahan apapun. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.